Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Habibatul Ma'rifah, NIM 186100075 dari kelas pengantar topologi A UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan membahas beberapa pertanyaan untuk tugas ujian akhir semester saya, di mana terdapat 4 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa itu titik limit suatu himpunan, kemudian tunjukkan bahwa R pergi himpunan bilangan irasional dan pada di R. Kemudian yang nomor 2, apa itu ruang topologi yang terhubung, dan dimisalkan apabila terdapat X, A, B, C, D, E, maka buatlah masing-masing satu contoh ruang topologi yang terhubung dan ruang topologi yang tidak terhubung pada X. Kemudian nomor 3, dimisalkan Y sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, maka jelas bahwa Y subset R. Kemudian tentukan subruang topologi yang diinduksi pada Y oleh topologi Euclid R. Dan buktikan bahwa topologi yang diinduksi pada Y merupakan topologi diskrit. Kemudian yang nomor 4, jelaskan secara singkat kegunaan materi pengantar topologi pada bidang keilmuan lain selain matematika atau dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini merupakan pembahasan untuk nomor 1, di mana pertanyaannya ialah apa itu titik limit suatu himpunan, kemudian tunjukkan bahwa R pergi himpunan bilangan irasional dan pada di R. Untuk pendefinisiannya, dimisalkan A subset X dan tau adalah topologi di X, maka terdapat titik X anggota X yang dikatakan sebagai titik limit atau titik akumulasi atau titik kumpul atau cluster point dari A jika setiap U anggota tau yang memuat X, U juga memuat anggota A selain X. Kemudian untuk pembuktian bahwa R pergi himpunan bilangan irasional dan pada di R, yang pertama ialah asumsikan bahwa I tidak sama dengan R, maka ada X anggota R per I. Karena R per I adalah himpunan buka, maka ada A, B anggota R sehingga X anggota A, B merupakan subset dari R per I. Tetapi ada Y anggota I sehingga Y lebih besar dari A dan Y kurang dari B, yang berarti bahwa Y adalah anggota dari I. Maka hal tersebut kontradiksi dengan Y anggota A, B yang merupakan subset dari R per I. Kemudian untuk nomor 2, ditanyakan apa itu ruang topologi yang terhubung, kemudian dimisalkan X sama dengan A, B, C, D, E, buatlah masing-masing satu contoh ruang topologi yang terhubung dan ruang topologi yang tidak terhubung pada X. Untuk pendefinisian ruang topologi yang terhubung ialah apabila X, tau dikatakan sebagai ruang topologi yang terhubung jika himpunan buka tutup pada topologi itu hanyalah X dan himpunan kosong. Untuk contohnya, dimisalkan terdapat X sama dengan A, B, C, D, E, kemudian tau berisikan X dan himpunan kosong, maka himpunan bukanya ialah X dan himpunan kosong, kemudian himpunan tutupnya ialah himpunan kosong dan X. Dikarenakan himpunan buka tutupnya ialah X dan himpunan kosong, maka sesuai dengan definisi dari keterhubungan ruang topologi, maka X, tau adalah ruang topologi yang terhubung. Kemudian di sini akan saya singgung sedikit terkait ruang topologi yang tak terhubung. Untuk pendefinisiannya yaitu X, tau dikatakan sebagai ruang topologi yang tak terhubung jika ada A, B subset X, maka A bukan himpunan kosong, B bukan himpunan kosong, sehingga A irisan B merupakan himpunan kosong dan A gabungan B ialah X. Untuk contohnya, apabila terdapat X, A, B, C, D, E, kemudian tau ialah X, himpunan kosong, himpunan A, B, himpunan C, D, E, maka himpunan bukanya ialah X, himpunan kosong, himpunan A, B, himpunan C, D, E, kemudian himpunan tutupnya ialah himpunan kosong, X, himpunan C, D, E, dan himpunan AB. Dikarenakan himpunan buka tutupnya ialah X, himpunan kosong, himpunan AB, himpunan C, D, E, sesuai dengan definisi dari keterhubungan ruang topologi, maka X, tau merupakan ruang topologi yang tak terhubung.
Kemudian untuk nomor 3, dimisalkan terdapat Y sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jelas bahwa Y subset R. Kemudian diminta untuk menentukan subruang topologi yang diinduksi pada Y oleh topologi Euclid R. Kemudian buktikan juga bahwa topologi yang diinduksi pada Y merupakan topologi diskrit. Untuk pembuktiannya, subruang topologi yang diinduksi pada Y adalah tau Y, singleton 1, singleton 2, singleton 3, singleton 4, dan singleton 5. Untuk membuktikan bahwa topologi yang diinduksi pada Y merupakan topologi diskrit, maka berdasarkan proposisi 1.1.9, kita harus menunjukkan bahwa setiap himpunan tunggal atau singleton dalam Y adalah terbuka pada tau Y. Yakni jika N anggota Y, maka singleton N anggota tau Y. Dalam pembuktian ini kita akan mengambil contoh N sama dengan 2, di mana 2 anggota Y, maka singleton 2 sama dengan 1,3 gabungan Y. Karena 1,3 terbuka di R, maka singleton 2 terbuka dalam topologi terinduksi pada Y. Sehingga setiap himpunan tunggal di Y terbuka di topologi terinduksi pada Y. Untuk pembuktiannya, dilakukan pembuktian seperti N sama dengan 2 untuk masing-masing singletonnya. Jadi ketika di situ diberikan satu contoh N sama dengan 2, maka berlaku juga untuk N sama dengan 1, N sama dengan 3, N sama dengan 4, N sama dengan 5. Maka dari pembuktian di atas, terbukti bahwa topologi terinduksi merupakan topologi diskrit. Dan untuk yang terakhir, nomor 4, jelaskan secara singkat kegunaan materi pengantar topologi pada bidang keilmuan lain selain matematika atau dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil salah satu contoh, yaitu aliran listrik, di mana aliran listrik bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Arah arus listrik ini mengalir berlawanan dengan arah pergerakan elektron yang bergerak dari tempat dengan potensial listrik rendah ke tinggi, atau elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat dua unsur yang saling berkebalikan. Hal ini saya ibaratkan dengan salah satu materi pengantar topologi yang sudah disinggung di nomor 2 tadi, yaitu ruang topologi yang terhubung, yang didefinisikan bahwa ruang topologi tersebut terhubung apabila himpunan buka tutupnya adalah X dan himpunan kosong. Menurut saya ini merupakan penerapan dari materi tersebut dikarenakan terdapat dua unsur yang saling mengisi dan membuat aliran listrik tersebut menjadi terhubung. Itu merupakan salah satu contoh dari penerapan materi pengantar topologi yang sudah saya ampuh. Untuk penerapan contoh-contoh lainnya mungkin akan disampaikan pada kesempatan yang lain. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Untuk salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Kemudian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.